Lepaskan. Xiannian, kamu benar-benar tidak disiplin. Hari ini aku akan bertindak atas nama ibu dan ayah, dan memberimu pelajaran yang baik. Berhenti. Kau berani menyentuh orangku. Apa kau bosan hidup? Paman kecil. Nian, Keluarga Shen berutang pada Nian. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu perlahan. kakak. Siapa pria itu? Kamu membiarkannya begitu saja, membawa pergi anak nakal itu. Pernahkah aku memberitahumu? Xiannian adalah adik kita. Aku melarangmu memanggilnya bocah terus-menerus. Kakak, dia jelas-jelas. Diam. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan menyesal cepat atau lambat. Aku tidak akan menyesal sama sekali. Bahkan jika wanita itu mati, aku tidak akan pernah menyesalinya. Apakah aku akan terlahir kembali ke masa lalu? Xiannian, aku bertanya padamu. Kau memukul Wan Er sampai dia terluka di wajah. Ayah, aku percaya kakak tidak sengaja melakukannya. Jangan salahkan dia. Dia memukul wajahmu sampai merah. Kenapa kau masih membelanya? Xiannian, aku memberitahumu. Wan Er akan selalu menjadi adik kita. Meskipun kau sudah kembali, kau bahkan tidak boleh berpikir untuk mengusirnya. Sejak kau kembali, kau entah mencuri barang-barang dari rumah, atau menindas Wan Er, keluarga yang mengadopsimu sebelumnya. Apakah begitu cara mereka mendidikmu? Kau benar-benar tidak punya sopan santun. Shen Duaiso. Aku curiga laporan tes paternitas itu palsu. Wanita ini mana mungkin punya gen keluarga kita. Xiannian, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Kau memukul Wan Er sampai wajahnya terluka. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, memang benar. Diliputi rindu pada keluarga kandungku. Aku kembali ke keluarga Shen. Aku mengira bahwa reuni keluarga akan menjadi awal kebahagiaan. Tapi aku tidak pernah menyangka Shen Wan Er, si terhijau itu, akan memfitnahku habis-habisan. Orang tua baikku. Ketiga kakakku juga termakan kata-kata biasnya. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan itu, sia-sia. Karena itu masalahnya. Maka tidak perlu ada penjelasan. Kamu benar. Aku memang memukul Shen Wan Er. Hai Xiannian, kau benar-benar memukul Wan Er tepat di depanku. Jadi bagaimana jika aku memukulnya? Wan Er adalah adikmu. Bagaimana kau bisa begitu jahat? Di matamu, aku sudah lama dianggap jahat. Kamu baru menyadarinya sekarang. Kau. Cukup. Xiannian, aku benar-benar tidak menyangka ini. Kau benar-benar makin tak tahu aturan. Berlututlah di depanku. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Lalu aku akan menghajarmu sampai bertekuk lutut. Kau. Sejak aku kembali ke keluarga Shen, apapun yang dikatakan putri angkat ini selalu diikuti. Kau pernah bertanya, apa aku merasa disakiti? Pernahkah kau mempercayaiku walau sekali? Tidak pernah. Jadi hak apa yang kau memiliki untuk menceramahiku? Ayah, Kau. aku mengabaikan keberatan paman kecilku dan kembali ke keluarga Shen sebagai balas kebaikan atas hidup yang kau beri. Tapi aku tidak pernah menyangka semua kata dan tindakanku selalu salah. Baiklah jika begitu, aku tidak akan membalas budi dari kelahiran ini. Aku juga tak mau kalian jadi keluargaku. Kakak, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Aku tahu, kamu pikir aku tidak seharusnya berada di keluarga ini. Jika kamu marah, maka pukul aku. Aku harus memukulmu. Tamparan ini untukmu yang merebut tempatku. Mencuri keluargaku. Ini tamparan bagi yang memutarbalikkan kebenaran. Memfitnah reputasiku. Tamparan ini untuk hatimu yang kejam. Menyakiti hidupku.
Aku tidak peduli dengan apapun dari keluarga Shen. Jika kamu menginginkannya, maka ambillah. Xian Nian, apa yang kau coba lakukan? One R. Aku putuskan tak ada kaitan lagi dengan keluarga Shenmu. Xian Nian. Sudah lama kau berusaha buat keluarga Shen senang. Namun kau tak pernah sekalipun merasakan kenyang. Dan kamu bahkan menderita penyakit perut. Paman kecil. Nian. Terima kasih kalian berdua atas sponsor Anda untuk panti asuhan kami. 10 tahun yang lalu. Bukan apa-apa. Anak ini bernama Xian Nian. Jujur saja dia cukup menyedihkan. Anak ini biasanya di panti asuhan kami. Sangat tertutup. Dia tidak pernah berinteraksi dengan orang asing. Saya punya permintaan, jika Anda tidak keberatan. bicara. Setidaknya bisakah kalian menyelesaikan kebaikan ini? Dokter bilang anak ini kurang kasih sayang keluarga. Bisakah Anda bawa dia kembali bersamamu sementara waktu? Pulanglah bersamaku. Baiklah. Orang tuamu ada di sini untuk menjemputmu. Apa kau yakin ingin kembali bersama mereka? Pergilah. Jika kau disakiti, ingatlah untuk kembali padaku. Gadis kecil. Bagaimana kau bisa sampai dalam keadaan seperti ini? Mereka bilang akan baik padamu, tapi nyatanya, bagaimana mereka bisa menyakitimu seperti ini? Seseorang bawa keluarga Shen padaku. Tidak, paman kecil, aku ingin pulang. Baiklah, aku akan membawamu pulang. Di kehidupan lalu demi menyenangkan keluarga Shen, aku mengecewakan orang yang sungguh mencintaiku. Bagiku keluarga itu hanya paman kecil. Sedangkan untuk keluarga Shen, semua yang mereka lakukan padaku, seumur hidupku aku tak akan lupa itu. Ruang gawat darurat. Di mana anggota keluarga Shen Nian? Anggota keluarga Shen Nian. Aku. Suster, aku kakak Xian Nian. Bagaimana keadaan Xian Nian sekarang? Pasien memiliki masalah perut yang parah. Untungnya konstitusinya bagus. Kalau tidak itu akan berbahaya. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang kakak? Pasien berada di masa remajanya. Kamu malah membiarkannya kelaparan. Tanda tangan di sini. Bahkan tidak cukup makan. Tanda tangani. Baik, Tunggu sebentar. Pasien mengatakan kerabatnya hanyalah paman kecilnya Bei Xinian. Siapa di antara kalian yang Bei Xinian? Aku. Tanda tangan di sini. Bagaimana kondisi pasien? Dokter sudah merawatnya. Tidak ada masalah besar. Dia bisa dipulangkan untuk observasi. Silakan ikut saya. Baiklah. Xian Nian tak mengakui aku kakaknya. Lagi. Mungkinkah aku benar-benar membuat kesalahan? Hati-hati. Paman kecil ini sudah sangat larut. Untuk menjagaku, kau pasti belum makan malam kan? Paman kecil tidak lapar. Kakak sulung kau belum sarapan kan? Ini adalah Minggir. telur yang aku masak sendiri. Kakak pasti terlalu sibuk. Makanya dia tidak punya waktu untukku. Aku juga ingin seperti kakak di masa depan. Menangani hal-hal secara mandiri. Nian. Dokter bilang kamu kurang gizi. Kamu butuh istirahat. Pulanglah bersama kakak. Kakak. Kakak siapa kamu? Aku sudah di keluarga San selama 3 tahun penuh. Dan sekarang aku jadi seperti ini. Bukankah ini semua perbuatanmu? Kamu berakting dan berharap aku terus menyenangkanmu. Kamu mengurungku tiap kali tak senang. Membuatku berlutut sebagai hukuman. Tidak aku. Atau apakah hal-hal ini, Tuan Muda Sen, sudah bosan? Apakah kamu mencoba trik baru sekarang? Penampilan munafikmu saat ini benar-benar membuatku jijik. Nian. Aku benar-benar tidak. Lepaskan. Ini adalah biaya hidup 3 tahun yang diberikan keluarga Shenmu kepada Nian. 200 yuan setiap bulan. Total 7.200.
Sekarang semua aku kembalikan padamu, Nian dan keluarga Shenmu. Sudah impas. Ayo pergi. Nian jangan pergi dulu. Jika kau menyentuhnya lagi dengan tangan kotormu, kau tidak akan menginginkan tangan ini lagi. Nian. Benarkah kamu tak mengakui aku sebagai kakakmu? Nian. Kakak membelikanmu kue. Aku tahu. Kamu alergi kacang. Jadi di kue ini sama sekali tidak ada kacang. Jangan khawatir. Penderitaanmu di keluarga Sheng bertahun-tahun. Kakak akan menebus semuanya. Kue es krim. Tuan Muda Shen memikirkan ini dengan serius? Sayang sekali. Rasa ini adalah favorit Shen Wan Er. Dan sekarang, karena sakit perutku, berdiri di dalam rumah sakit. Apa menurutmu aku masih bisa memakannya? Nian. Maafkan aku. Ambil permintaan maaf munafikmu, dan pergi. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Tidak pernah ingin melihatmu lagi. Nian. Keluar. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Rp200 sebulan. 3 tahun 7.200 yuan. Bagaimana ini mungkin? Nian, jangan khawatir. Aku akan menyelidiki tuntas penderita ANMU. Di keluarga Shen, selama bertahun-tahun, semua diselidiki dengan jelas. Nona Nian. Bisa. Berapa poin kamu dapat di ujian masuk perguruan tinggi? Sangat misterius. Bahkan Tuan B tidak tahu. Bibi Xiang, tolong berhenti bertanya. Tunggu sampai pesta perayaan malam ini. Maka kamu akan tahu. Baiklah. Bagaimana buku musiknya habis? Aku akan mengambil yang baru. Bukankah ini buku musikku dari waktu aku kecil? Paman kecil ternyata menyimpannya. Itu benar. Dan foto-foto dari masa kecilku. Foto ini diambil pertama kali aku bertemu denganmu. Dulu kau baru sebesar ini. Sekarang kamu sudah dewasa. Sejak saat itu, kita saling mengandalkan. Selama 10 tahun penuh. Paman kecil, kamu lebih baik padaku daripada keluargaku sendiri. Mulai sekarang Anda adalah keluarga. Ya. Satu-satunya keluargaku adalah paman kecil. Baiklah, pesta perayaan akan segera dimulai. Ayo pergi. Paman kecil kamu harus bersiap. Hasil ujian masuk perguruan tinggiku pasti akan memberimu kejutan besar. Baiklah. Kalau begitu paman kecil akan menunggu dan melihat. Baiklah. Halo Kepala Sekolah. Halo Tuan Shen. Keluarga Shen Anda benar-benar telah membawa sekolah kami kehormatan besar atas nama sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Kepala sekolah, apa yang Anda katakan? Memperhatikan studi seorang anak. Bukankah itu yang setiap orang tua harus lakukan? Putri kita sudah jadi anak keluarga lain sejak kecil. Dalam studinya, dia tidak pernah membuat kami khawatir. Putri kita kali ini berprestasi sangat baik. Sepertinya kali ini peraih nilai tertinggi di bidang sastra. Pasti putri kita. Dia bukan hanya peraih nilai tertinggi seni liberal Jiangsu kami. Dia juga peraih nilai tertinggi seni liberal nasional. Dan juga kebanggaan Jiangsu kami. Dulu ketiga kakak laki-lakimu hanya dapat nilai tertinggi di satu pelajaran. Putri kita sungguh membawa kehormatan bagi kita. Keluarga Shen kita telah mendapatkan satu lagi murid terbaik. Wan Er, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayah mengenai harapan besar yang dia berikan padamu. Ayah sebenarnya mendapatkan nilai ini tidak sulit bagiku.
para pemimpin yang terhormat, orang tua, dan rekan-rekan siswa. Halo semuanya, hari ini, putri kesayangan saya meraih nilai ujian masuk perguruan tinggi 690 poin, dan merupakan peraih nilai tertinggi seni liberal nasional. Aku akan kepada sekolah menengah atas Jiangzhou, mendonasikan satu perpustakaan lagi. Mengenai namanya, akan dinamai sesuai nama putri kesayangan saya, Wan Er. Tuan Shen, tunggu sebentar. Anda bilang putri Anda mendapat 690 poin. Namanya Shen Wan Er. Ya. Apakah ada masalah? Tidak, itu tidak benar. Direktur Shen, tolong periksa transkripnya untuk saya. Apa? Shen Nian. Tidak mungkin. Hasil ujian ini, bagaimana bisa begitu bagus? Direktur Shen, ada apa ini? Kepala sekolah, ini Shen Niang dan Shen Wan Er. Keduanya bermarga Shen. Kontak orang tua yang ditinggalkan saat itu juga sama. Ini menyalinnya dengan salah. Benar. Aku ingat sekarang. Shen Wan Er, 690 poin. Kedua di seluruh sekolah. Shen Nian, 720. Bukan hanya yang pertama di seluruh sekolah, tetapi juga nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Gadis kecil itu ternyata mendapatkan peringkat teratas untukku. Mari kita sambut. Siswa Shen Nian naik panggung berbicara. Semuanya mari bertepuk tangan. Berhenti. Shen Nian. Nona Song, apakah ada yang kamu butuhkan? Shen Nian. Nilai-nilaimu biasanya sangat buruk. Bagaimana bisa kau mendapatkan nilai 720 poin? Hasil sebaik itu, katakan padaku. Apakah kau menyontek atau menjiplak? Menyontek. Nona Song, aku mendapat 720 poin. Pertama di seluruh negeri. Katakan padaku, karya siapa yang bisa aku salin? Nilai-nilaimu biasanya cuma cukup sekolah kejuruan murid buruk. Bagaimana bisa hanya dalam 1 minggu nilaimu tiba-tiba melonjak? Baiklah, kamu ingin tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Suatu kali aku pulang dengan nilai sempurna di lembar ujianku, kamu takut pada Shen Wan Er. Nilainya akan turun. Dan sedih. Jadi kamu dengan kejam merobek lembar ujianku. Kamu memberitahuku. Jangan terlalu bangga. Dan rendah hati. Sangat memalukan. Ibu lihat, aku mendapat nilai sempurna. Ibu, baiklah. Apa yang membuatmu begitu bangga? Tidakkah kau lihat Wan Er gagal ujian? Dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Ambil lembar ujianmu. Pergi. Dan kembali ke kamarmu. Pergi. Ya. Jangan sedih lagi, jangan menangis. Meskipun kau tidak berhasil dalam ujian, ibu akan tetap mencintaimu. Kamu memberitahuku, jangan terlalu bangga dan rendah hati. Oleh karena itu, aku memenuhi keinginanmu. Dan sejak saat itu, aku menyembunyikan nilai asliku. Bagaimana mungkin? Baiklah. Shen Nian, bagaimanapun juga adalah putri kandung kita. Bagaimanapun juga, dia sekarang juara nilai ujian masuk perguruan tinggi, juga mewarisi dari keluarga Shen kita, Gen Unggun. Ini bukan aib bagi keluarga Shen kita. Ya, ibu dan ayah. Meskipun Nian marah pada kami, ikatan keluarga tidak bisa diubah. Dia sekarang juara ujian masuk perguruan tinggi. Dia juga akan memberikan pidato berterima kasih kepada keluarganya. Kita harus bersatu dan berbagi kehormatan ini dengannya. Kau benar, putri durhaka ini, untuk bisa menjadi peraih nilai tertinggi. Itu karena kami mendidiknya dengan baik. Nanti saat aku berbicara, aku akan membicarakan anak ini dengan benar. Betapa nakalnya dia, dan berapa banyak usaha yang kami curahkan untuk membesarkannya. Pencapaian yang kuraih hari ini, orang yang paling ingin kuucapkan terima kasih adalah keluargaku. Tanpa cinta dan dukungan mereka, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Oleh karena itu, mulai hari ini, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk menjadi kebanggaan keluargaku. Selanjutnya mari kita sambut keluarga Shen Nian. Silakan, Paman Shen Nian. Bi Sinian, Tuan Bei ke atas panggung untuk berbicara. Gadis kecil, pantas kamu sembunyikan dariku begitu lama. Kamu menyembunyikan kejutan sebesar ini untukku. Bukankah sudah kubilang, aku akan membuat paman kecil, membuat semua orang tua yang hadir iri. Benar. Ayo, cepat katakan beberapa patah kata.
Lupakan saja. Sebenarnya aku tidak peduli. Berapapun nilai yang Nian dapatkan. Aku hanya ingin dia sehat dan bahagia sepanjang hidupnya. Pesta perayaan sudah selesai. Ayo pergi. Hentikan. Shen Nian, kami adalah orang tua kandungmu. Kamu juara ujian masuk perguruan tinggi. Bukankah orang pertama yang harus kamu syukuri adalah kami? Bagaimana bisa kamu begitu akrab dengan orang asing? Saling menarik dan mendorong seperti itu. Tuan Shen, kau mengingatkanku, aku hampir lupa. Hari ini, aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Hari ini di depan semua orang, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku pernah menjadi Putri Shen Qiang dan Song Chonling, putri kandung. Aku hilang pada usia 3 tahun, dan ditemukan pada usia 15 tahun. Setelah 13 tahun tidak ada. Aku tidak bisa lagi berintegrasi ke dalam keluarga ini. Sekarang, mereka punya putri. Angkat yang baik dan pengertian. Tapi kemunculanku sudah membuat mereka sangat tidak bahagia. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Mulai sekarang aku dan keluarga Shenmu. Penghentian arti yang sempurna. Nian, aku tahu kamu membenci kami, tapi semua keluhanmu kami sudah tahu. Semuanya sudah dibicarakan. Mengapa kamu harus sejauh ini? Shen Huaijin, ini keputusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kita terikat oleh darah, sebuah keluarga. Apakah kamu yakin kamu ingin menghabiskan hidup dengan pria ini? Dia bukan kerabat maupun kenalanmu. Bisakah dia benar-benar dan tulus memperlakukanmu dengan baik? Shen Huaijin sudah cukup. Dari semua orang keluarga Shenmu, paling tak pantas bicara soal pamanku. Shen Nian, kamu akan putus dengan kami. Demi orang asing, kamu benar-benar terlalu bodoh. Presiden Shen. Meskipun kamu adalah ayah kandung Nian, tahu kapan dia copot gigi pertama? Apakah kamu tahu kapan dia mulai sekolah? Apakah kamu tahu berapa banyak penghargaan yang dia terima? Atau berapa kali dia sakit? Meskipun Nian dan aku bukan saudara-saudara, aku bisa menjamin bahwa aku akan selalu baik padanya seumur hidupku. Kamu pikir kamu siapa? Cukup. Siapapun yang Shen Nian pilih adalah haknya. Kami tidak punya hak untuk ikut campur. Paman kecil, ayo pergi. Baiklah. Wan Er, kakak kedua terlambat. Aku dengar, tahun ini ada lulusan terbaik universitas. Pasti Wan Er kita kan? Wanner, Ada apa dengan Wan Er? Mungkinkah dia tidak peringkat pertama? Wan Er mendapat nilai 690 poin, dan dia bukan peraih nilai tertinggi. Lalu siapa peraih nilai tertinggi? Shen Nian. 720. Shen Nian. Sejak kapan nilainya jadi sebagus itu? Jadi kami selalu hanya peduli pada Wan Er dan sepenuhnya mengabaikan prestasi akademik Shen Nian. Kami bahkan tidak tahu keluhan apa yang dia derita. Tidak heran, dia sangat membenci kami. tidak mungkin. Meskipun kebenciannya sangat besar, dia tidak akan begitu mudah meninggalkan. Keuntungan keluarga Shen kita pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apapun yang terjadi, sekarang semua orang tahu bahwa Shen Nian ingin memutuskan hubungan dengan kami. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tunggu aku. Ayah. Jadi prasangka benar-benar bisa menghancurkan seseorang. Nona Shen Nian ternyata bisa menciptakan Pemilik toko emas. dan juga mendesain perhiasan. Dia benar-benar multitalenta. Tuan Xiang, Anda terlalu memujiku. Semua ini berkat paman dari pihak ayahku. Dia memberiku kepercayaan diri untuk melakukan apa yang ingin kulakukan. Hubungan Nona Sheng dan Tuan Bei bukan romantis.
Mereka sebenarnya paman dan keponakan. Itu tidak benar Tuan Shang. Bi Xinian adalah paman kecilku. Di antara kita. Ini bukan hubungan seperti itu. Kami memang bukan pasangan. Tapi kami tidak memiliki hubungan darah. Aku mengerti, aku mengerti. Nian, Tuan muda ketiga Shen perlu sesuatu dari aku. Nian, aku tahu sekarang. Aku tahu kaulah yang menulis lagu itu saat itu. Kau juga yang membantuku mengklarifikasi. Aku tahu segalanya sekarang. Lalu apa? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Apakah akan berguna jika aku memberitahumu? Apakah kau sudah lupa semua yang pernah kau katakan padaku? Nian, aku memberitahumu. Wan Er akan selalu menjadi adik kita. Bahkan jika kau kembali, jangan pernah berpikir untuk mengusirnya. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan melirikmu sedikit pun. Nian, seharusnya kamu tidak kembali ke keluarga Shen. Keluar. Sepertinya kalian semua sudah ingat. Kalau begitu aku tidak perlu bicara lagi. Keluar. Nian membenci kita sampai ke tulang. Sepertinya dia tidak akan memaafkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cara Nian memandang kita. Seperti memandang musuh. Tidak seperti dulu saat pertama kali dia ke keluarga Shen. Sebesar kebenciannya pada kita sekarang. Itulah jumlah yang dia berikan sebelumnya. Sepertinya semua ini hanya waktu yang bisa membuatnya memudar. Nian, karena kau sudah keluar dari keluarga Shen, kenapa kau masih menghantui kami? Aku tak akan biarkan kau rebut posisiku. Tidak akan pernah. Nona Shen Tuan Bei, seseorang mengutak-atik 2 ban mobil Anda dan menusuknya. Sudahkah kamu menemukan siapa pelakunya? Kurasa aku tahu siapa itu. Shen Wan Er, menurutmu kemana lagi kau bisa lari? Aku tidak menusuk banmu. Kenapa kau mencariku? Aku bahkan belum menyebutkan insiden ban itu. Dan kau sudah masuk perangkap sendiri. Masih sebodoh dulu. Kau jelas yang bodoh. Orang tuamu tidak mencintaimu. Dan ketiga kakak laki-lakimu juga tidak mempercayaimu. Bahkan jika kau tahu hari ini bahwa aku menusuk ban-ban ini, apa yang bisa kau lakukan? Aku sudah lupa sampai kau mengingatkanku. Paman kecil, pinjamkan aku kunci mobil sebentar. Nian, apa yang kau lakukan? Ibumu dan ayahmu mencintaiku. Dan ketiga kakak laki-lakimu hanya mempercayaiku. Bahkan jika kau mati, mereka hanya akan peduli padaku. Shen Wan Er, sudah kubilang, semua utangmu padaku akan kuambil kembali. Dan mendapatkan semuanya kembali. Nian, aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi padaku, ibu ayah dan kakakku sulung kedua ketiga, tak ada yang akan membiarkanmu kabur. Keluarga Shen, aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana putri dan adik kesayanganmu selangkah demi selangkah menuju jurang. Aku Shen Qian. Bagaimana aku bisa punya anak seperti kamu? Ayah, Ayah asapnya terlalu tebal. Mari kita bawa Wan Er dan pergi dulu. Jangan pedulikan dia. pergi cepat. 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 Ayah, ibu, tolong aku. Shen Wan Er, jadi kau juga punya saat ketakutan. Aku memberitahumu, jika ada lain kali, aku tidak akan menginjak rem. Nona Shen, 20 juta yang kau berutang padaku. Jika kau tidak segera membayarnya kembali, aku akan pergi ke keluarga Shen dan berbicara baik-baik dengan orang tua angkatmu tentang perjudianmu di luar. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Aku akan memberimu 1 malam terakhir. Jika kau masih tidak bisa membayar kembali utang 20 juta ini, aku akan pergi meminta pada orang tua angkatmu. Aku tidak boleh biarkan ibu dan ayah tahu. Aku akan mencuri uang dari rumah untuk terakhir kalinya. Selama aku mengembalikan uang ini, aku akan tetap menjadi putri baik ibu.
Kuncinya memang ada di tempat lama. Apakah Warner di dalam? Warner! Ibu, ada apa kau memanggilku? Kau sembunyikan apa di belakang punggungmu? Tidak ada apa-apa. Jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi sekarang, Ibu. Tunggu sebentar. Di mana perhiasan dari kotak itu? Aku tidak melihatnya. Bawa ke sini, bawa ke sini. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kalung apa yang kau bicarakan? Bawa ke sini. Kau jelas-jelas mencuri kalung itu. Kenapa kau berbohong? Ibu, aku tahu aku salah. Aku hanya berpikir itu terlihat bagus. Aku ingin mengeluarkannya dan memamerkannya. Aku sesaat hilaf. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku, Ibu. Kau sangat kacau. Dulu saat Nian-Nian ada di sini, barang-barang yang hilang dari rumah. Apakah itu dicuri olehmu, bukan aku? Shen Nian yang mencurinya. Ini pertama kalinya aku mencuri. Ini pertama kalinya aku mencuri. Kau bawa ke sini. Bawa ke sini. Apa yang terjadi malam ini? Aku akan memberitahu ayahmu. Kau bisa menjelaskannya sendiri padanya. Ibu, jangan sampai ayahku tahu. Jika dia tahu, dia akan mengusirku. Berikan kalungnya padaku. Lepaskan aku. Dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Dengarkan penjelasanku. Ibu? Halo, kami mencari Shen Nian. Apakah Anda punya janji? Aku. Kami adalah saudara-saudara Shen Nian. Sesuatu terjadi di rumah, dan kami ingin membawanya pulang. Kalian adalah saudara Nona Shen. Bos kami berkata, tak satu pun dari grup Shen boleh masuk. Terutama keluarga Nona Shen. Kamu, Lalu bukankah kau tetap meninggalkan pekerjaanmu untuk pergi berbelanja denganku di mall? Jadi Tuan Muda Shen yang angkuh dan berkuasa. Juga ada saatnya harus tunduk. Nian-Nian, ibu tiba-tiba jatuh dari tangga. Dia dirawat di rumah sakit sekarang. Kembalilah bersamaku untuk menemuinya. Memohon padaku. Nian-Nian, bagaimanapun juga dia adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Kakak sulung salah. Tolong kembalilah bersama kami. Dia melahirkanku, dan aku sudah membalas kebaikan itu. Tapi kau bilang dia membesarkanku. Tidakkah kau merasa itu konyol? Nian-Nian, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Lalu, bagaimana seharusnya aku mengatakannya? Kau beritahu aku. Bagaimana seharusnya aku mengatakannya? Aku memberitahu kalian semua. Jangan gunakan status keluargamu buat menculikku. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Bisa dibalas dengan jari yang terputus. Membesarkan tanpa melahirkan. Sulit dibalas bahkan dalam 100 hari. Siapa yang telah berbuat baik padaku? Aku tahu dengan jelas. Satu-satunya keluargaku selalu paman kecil. Nian-Nian, ya, dulu kami telah menyakitimu. Tapi kakak meminta maaf padamu. Kakak memohon padamu. Tolong kembalilah bersamaku. Ya, kakak kedua juga meminta maaf kepadamu. Kami memang melakukan beberapa kesalahan. Tapi ibu sekarang sakit parah. Kembalilah saja bersama kami. Tolong temui ibu ya. Jangan biarkan dia sedih lagi. Apakah kau punya hati nurani? Sudah kubilang. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Shen. Hidup atau matinya keluarga Shen. Mulai sekarang bukan urusanku lagi. Paman kecil, ayo pergi. Kan begitu. Nian-Nian tidak salah. Akulah yang salah. Itu karena aku tidak memenuhi kewajibanku sebagai seorang ibu. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Jika dia berani tidak datang lagi, dia mungkin lupa kembali ke keluarga Shen nanti. Kakak, mari kita undang paman dari pihak ayah Shen Nian keluar. Apakah metode ini akan berhasil? Pria itu terlihat seperti bukan orang yang bisa diremehkan. Tidak ada pilihan lain sekarang. Minimal kita bisa memberinya tambahan uang. Kami hanya ingin Nian-Nian kembali dan menemui ibu kita. Dia mungkin tidak akan tidak setuju. 3 Tuan Muda Shen. Orang yang kalian tunggu sudah tiba. Halo Tuan Bei. Kita sudah sering bertemu. Kau bisa melewatkan basa-basinya. Apa yang diinginkan ketiga Tuan Muda Shen dariku? Tuan Bei, Anda pasti sudah tahu bahwa ibu kami mengalami kecelakaan yang sangat serius. Sekarang aku ingin Nian-Nian kembali bersama kami untuk menemui ibu kami. Berdasarkan apa? Tuan Bei, Nian-Nian masih muda. Jadi wajar jika dia bertindak impulsif sebagai orang dewasa. Apakah Anda juga bersikap begitu keras kepala? Apakah Anda tahu
bahwa jika Nian Nian karena ini tak sempat melihat ibunya untuk terakhir kalinya, dia mungkin menyesal seumur hidup. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Nian Nian selama di keluarga Shenmu menderita banyak penindasan, dipaksa berlutut, dikurung, dan tidak diizinkan makan. Gadis kecil yang kubesarkan seorang diri. Mengapa dia diperlakukan seburuk itu di rumahmu? Ini semua adalah kesalahan kami. Kami sudah mengakui kesalahan kami. Sekarang kami hanya ingin membiarkan Nian Nian kembali dan menemui ibu kami. Mengapa Anda harus mempersulit kami? Bukan dia yang mempersulitmu. Aku yang tidak mau kembali. Tapi aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku setuju untuk pergi ke rumah sakit bersamamu. Aku tahu kamu tidak bisa menyerah. Kekayaan keluarga Shen. Kamu masih kembali. Jangan besar kepala. Aku datang hari ini untuk memberitahumu beberapa kebenaran. 13 tahun yang lalu, Shen Qiang secara pribadi mengirimku ke panti asuhan. Setelah sebulan, dia membawa pulang putri angkatnya Shen Wan-er. Selama 13 tahun terakhir, Shen Qiang sering datang ke pemakaman untuk menghormati seorang wanita bernama Chen Fang. Nona Song, dari informasi ini, apa yang sudah kau simpulkan? Kakak ibu sakit parah sekarang. Jangan membuat keributan di sini. Kalau tidak keluar, dasar anak simpanan. Kapan kau akan belajar diam? Nian Nian, apa yang kamu katakan? Kamu bilang dia anak simpanan. Itu benar. Dan dia juga anak Shen Qiang, putri yang lahir dari simpanan. Tuan Shen, trikmu tentang kucing loak untuk putra mahkota benar-benar brilian. Berhenti bicara omong kosong di sini. Menurutku kamu gila. Kamu menipu kami dengan kebohongan. Kalau begitu mari kita lihat buktinya. Ayah, Shen Lian benar-benar ditinggalkan olehmu. Kamu benar-benar mengkhianati ibu dan memiliki Shen Wan-er dengan wanita lain. Benar. Kau. Song Choning, kamu telah merawat anak hasil hubungan gelap selama ini. Bagaimana rasanya? Kamu mengusir putri kandungmu dari rumah. Bagaimana rasanya? Kenapa? Bisa. Begitu? Kamu masih berani bertanya padaku kenapa? Aku sudah setuju padamu. Bahwa aku tidak akan terus bertemu Chen Fan. Kamu juga berjanji padaku. Bahwa kamu akan membiarkan mereka pergi, tapi apa hasilnya? Malah aku menerima surat kematian. Dan seorang anak berusia 4 tahun. Katakan padaku, kenapa? Aku ingin kamu dan anakmu untuk menebus dosa. Hebat, benar-benar hebat. Shen Wan-er sekarang lihatlah kembali. Untuk usahamu selama lebih dari 10 tahun. Tidakkah kau merasa itu sangat konyol? Seperti badut belaka. Tuan muda ketiga keluarga Shen. Ayah hebat di hati kalian. Hanya bajingan yang nemu simpanan. Memelihara kekasih. Dan meninggalkan putri kandungnya sendiri. Kepercayaan hancur. Bagaimana rasanya? Dan kalian semua, apa urusan generasi orang tuamu? Ada hubungannya denganku. Mengapa kebencianmu harus kutanggung sendiri? Apa salahku? Tapi itu tidak penting lagi. Sandiwara ini berakhir hari ini. Nian Nian, apa yang kamu lakukan? Masuklah. Pengacara Shen Nian. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan. Disusun oleh Departemen Hukum Grup B. Mulai hari ini dan seterusnya, Shen Nian memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Dia sudah menandatangani. Tuan Shen, tolong tanda tangan juga. Tidak. Nian Nian, aku tahu. Keluarga Shen kami berutang banyak padamu. Tapi kita adalah kerabat darah lebih kental dari air. Shen Lian, kamu ingin memutuskan hubungan. Tidak mungkin. Tuan Shen, Anda adalah orang yang terhormat. Anda tak ingin saya pakai kekerasan, kan? Kalau begitu silakan. Tunggu. Saya akan tanda tangan. Mulai hari ini dan seterusnya, Shen Lian tidak punya ikatan lagi dengan keluarga Shen. Hati-hati Tuan Shen. Anak durhaka. Ayah, apa hubungannya semua ini dengan Nian Nian?
Mengapa semua kesalahan harus ditanggung oleh Nian? Apa salahnya? Apa salahnya? Satu-satunya kesalahannya adalah dia adalah putri Song Chonlin. Jadi sebegitu bencinya kamu padanya. Mengapa kau membawanya kembali sejak awal? Begitu banyak upaya, waktu, dan uang telah dihabiskan untuk One Air. Tujuannya adalah agar One Air membawa lebih banyak keuntungan bagi keluarga Shen. Shen Nian adalah batu asap yang kupilih sendiri untuk One Air. Ayah Shen Nian juga putrimu. Siapapun yang berguna bagi keluarga Shenku, hanya orang itu yang putriku Shen Qiang. Karena aku memilih One Air. One Air adalah satu-satunya putriku Shen Qiang. Satu-satunya nona muda tertua keluarga Shen. Halo. Ketua ini tidak beres. Grup B telah mengumumkan secara eksternal. Mereka tak akan mau bekerja sama dengan kita. Sekarang lebih dari 90%. Proposal kerja sama perusahaan akan dihentikan. Apple. Grup B. Bisnis teratas dalam 5 tahun terakhir. Mengapa mereka sasar keluarga Shen kita? Karma. Aku tahu kenapa. Karena orang yang mengadopsi Shen Nian berasal dari grup B. Pengacara yang dibawanya barusan juga dari grup B. Grup B menentang keluarga Shen kita. Justru karena Shen Nian. Grup B adalah perusahaan terbesar di negara ini. Mustahil Shen Nian berhubungan dengan mereka. Bahkan jika ada koneksi, dia pasti menggunakan koneksi ini untuk menjelek-jelekan kita di depan Presiden Grup B. Presiden Grup B telah salah paham terhadap kita. Tapi itu tidak masalah. 3 hari dari sekarang adalah kompetisi desain perhiasan. Para pejabat tinggi semuanya akan hadir saat itu. One Air, aku ingin kau mengamankan investasi. Biarkan keluarga Shen kita naik ke level lebih tinggi. Ayah, kemampuan desainku mungkin belum cukup bagus kan? Ini adalah milik Song Chonlin. Draft desain dari semua tahun ini. Ambillah dan pelajari baik-baik. Kau harus menginjak Shen Nian. Buat grup B meninggalkannya. Ayah, kau ingin aku menggantikan Shen Nian? Kau adalah seseorang yang secara pribadi kubina. Tentu saja ayah berpikir kau lebih kuat darinya. Konferensi perhiasan. The film was translated and narrated by M Media. Shen Nian, karena grup B akan mengirimmu ikut kompetisi. Sepertinya penilaian mereka tidak terlalu bagus. Shen Qiang mengirim bocah kecil sepertimu. Sepertinya dia tidak punya orang lain untuk digunakan. Kita lihat saja kompetisi desain hari ini. Aku akan membiarkanmu melihat celah di antara kita dan benar-benar menginjak-injakmu. Shen Nian, mulai hari ini dan seterusnya, One Air akan menjadi kesayangan dunia desain. Sedangkan kau akan ditinggalkan oleh grup B. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. One Air, kompetisi desain ini. Apakah kau yakin? Jangan khawatir. Aku sudah dapat orang untuk tukar draft. Dia pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Selamat datang semuanya di kompetisi desain perhiasan. Mari sambut kontestan pertama ke panggung. Pembawa acara. Sekarang hanya tersisa 2 kontestan terakhir. Pemenang trofi kompetisi. Siapa dia? Mari kita sambut kontestan kita berikutnya, Nona Shen One Air. Halo semuanya. Judul desainku adalah Hati Samudra. Konsep desainku adalah itu mengakhiri konsep desainku. Terima kasih semuanya. Ini bagus. Sepertinya juara malam ini adalah Nona Shen. Selanjutnya mari kita sambut kontestan terakhir kita. Silakan sambut Nona Shen Nian naik ke panggung. Shen One Air. Shen Qiang. Malam ini adalah awal dari turunnya dirimu ke jurang. Shen Nian. Kau mati. Apakah kau tahu seperti apa presentasimu di mataku? Setumpuk omong kosong. Kau selain penampilan dalam desain perhiasan, hal terpenting adalah kualitas. Namun Nona Shen One barusan
mengatakan bahwa perhiasan yang digunakan oleh grup Shen mereka adalah biji mentah dari tambang Amerika Utara. Kualitas biji Amerika Utara dianggap kelas menengah atas dalam industri. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak ada yang salah dengan biji mentah itu sendiri, tapi aku punya data di sini yang menunjukkan tambang Amerika Utara dalam 2 tahun terakhir, tingkat ekspornya telah menurun secara signifikan. Bahkan volume ekspor beberapa bulan, bahkan tidak setengah dari yang dulu. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa tambang ini sendiri memiliki masalah. Perusahaan kami sudah lama mempertimbangkan masalah ini. Oleh karena itu, kami sudah mengirim orang ke tambang untuk inspeksi di lokasi. Di sini aku meyakinkan semua orang, kecuali ada tanah longsor atau bencana alam besar seperti banjir. Tambang itu sendiri sama sekali tidak ada masalah. Bagus sekali. Kalau begitu, apakah kau tahu bahwa banjir akan segera datang? Siaran berita. Tambang paling takut pada banjir dan bencana alam seperti tanah longsor. Begitu banjir terjadi, siapa yang berani menambang biji mentah? Tepat sekali, pasokan batu permata mentah waktu itu kurang, dan perhiasan tidak bisa dibuat. Kalau begitu bukankah semua uang kita akan sia-sia? Tepat sekali. Shen Nian, jangan mencoba merusak moral di sini. Cuaca sangat panas sekarang. Bagaimana mungkin banjir bisa terjadi? Atau kau punya kemampuan meramal masa depan? Aku sebenarnya tahu. Nian, jangan buat rumor yang bikin khawatir di sini. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat buktinya. Ayah, aku dengar cuaca buruk belakangan ini. Jika investor tahu, tambang Amerika Utara, bahwa rantai pasokan bisa terganggu kapan saja, apakah itu akan memengaruhi grup Shen kita? Dunia bisnis itu seperti medan perang, karena mereka memilih untuk berinvestasi pada kita. Jika sesuatu terjadi, mereka harus tanggung jawab sendiri. Shen Nian, dari mana kau mendapatkan video ini? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Para investor yang terhormat, melihat grup Shen seperti ini, apakah kalian masih tertarik untuk bekerja sama? Grup Shen sebenarnya tahu sejak awal bahwa tambang Amerika Utara bermasalah. Namun mereka tetap menipu investor di sini. Niat mereka benar-benar jahat. Untuk pengusaha berhati hitam seperti kalian, kami sama sekali tidak bisa bekerja sama dengan kalian. Hatimu benar-benar terlalu gelap. Keluar. Keluar. Cepat keluar. Pergi. Bagaimana bisa begini? Ketua Shen, sepertinya putri yang kau pilih ini juga tidak terlalu mengesankan. Kau. Ayah, Ibu. Sepertinya seluruh keluarga kita meremehkan Nian Nian. Dia berani dan banyak akal. Dia memiliki kemampuan kepemimpinan. Dia berbakat. Dalam beberapa tahun lagi, potensinya akan tak terbatas. Nian Nian, Ibu tolong jangan khawatir. Aku akan menghentikannya. Nian Nian. Hei Nian Nian. Ibu dan ayah sekarang berpisah. Ibu juga tahu dia membuat kesalahan. Kamu dan saudaramu harus pulang. Grup B bukan solusi jangka panjang. Ibu masih punya beberapa perusahaan. Perusahaan desain perhiasan. Aku berikan semuanya padamu untuk dikelola. Shen Huaijin, aku lihat kau di luar kendali. Sampai kau akhirnya mengingatku kan? Kau dan Song Chunling meninggalkan keluarga Shen. Apa yang tersisa padamu? Nian Nian, ini semua sementara. Setelah beberapa waktu lagi, aku pasti akan membawa beberapa perusahaan perhiasan ini go public. Tapi aku hanya butuh Grup B untuk membantuku melewati masa sulit ini. Mengapa aku harus membantumu? Jika perusahaan bangkrut, kalian berdua tidak perlu lagi berteriak padaku. Bukankah itu lebih baik bagiku? Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta grup BM bantu kamu melalui masa sulit ini. Kau jatuhkan grup Shen, lalu berikan padaku bagaimana? Anda ingin grup Shen? Benar. Apa itu tidak boleh? Shen Huaijin, kau sudah bekerja di grup Shen selama hampir 10 tahun. Dan tiba-tiba posisi presidenmu dicabut. Kau pasti sangat tidak terbiasakan. Bajingan Shen Qiang itu menghancurkan hidup ibumu. Tidakkah kau ingin dia merasakan rasa penyesalan? Setelah aku mendapatkan grup Shen, kau masih bisa terus menjadi presidennya. Hidup Song Chunling tidak akan begitu sulit. Bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Baiklah. Aku setuju. Ini yang kau sebut ikatan ayah anak yang dalam, yang kau sebut kasih sayang keluarga. Nian Nian, kondisi ibu sedang tidak baik sekarang. Dan keluarga Shen menghadapi situasi ini. Sebagai kakak sulung, aku harus maju dan menopang keluarga ini. Meskipun kakakmu memohon padamu. Shen Huaijin, aku memintamu untuk menyingkirkan
sikap menjijikan ini. Jangan gunakan ikatan keluarga untuk memerasku. Sepertinya apa yang kukatakan sebelumnya tidak cukup jelas. Aku tidak pernah mengenal siapapun dari keluarga Shen. Nian, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Kecuali kalian semua mati. The film was Permisi, tolong. translated and narrated by M Media. Nian. Ayah. Dokter bilang ayah dikuasai amarah. Dan menyuruh ayah untuk tidak emosi lagi. Aku baik-baik saja. Bagaimana kerjasama perusahaan? Setelah kejadian Shen Nian kemarin, hampir semua mitra membatalkan. Tapi ayah, Grup Bei mengirimkan undangan ke perjamuan ulang tahun Emas Bei. Selama aku berbuat licik di perjamuan itu, biarkan Shen Nian merusak perjamuan ini, maka dia pasti akan dikeluarkan dari Grup Bei. 1R, lupakan saja. Jangan bertengkar lagi. Ayah, apa maksud ayah dengan ini? Bahkan ayah berpikir aku tidak bisa dibandingkan. Shen Nian, Aku hanya takut melukaimu. aku pasti akan membuktikan. Pilihan ayah tidak salah. Aku pasti tidak akan kalah dari Shen Nian. 1R. 1R. Selamat datang para pejabat dari Jiangzhou. Pesta ulang tahun Nona Muda Grup Bei. Shen Nian ternyata tidak datang. Perjamuan ulang tahun Nona Muda Grup Bei. Sepertinya, posisi pendukungnya di Grup Bei tidak ada yang istimewa. Selanjutnya silakan sambut yang kedua. Presiden Grup Bei dan Eugene dari Grup Bei ke atas panggung. Shen Nian sebenarnya adalah Nona Muda Grup Bei. Selanjutnya silakan sambut Presiden Grup Bei dan Nona Muda Grup Bei ke atas panggung. Shen Nian sebenarnya adalah Nona Muda Grup Bei. Apel. Nian adalah pewaris Grup Bei. Paman kecil, aku mau ke toilet. Aku akan mencarimu nanti. Silakan ketika kau kembali. Aku punya hadiah untukmu. Baiklah. Shen Nian, aku sama sekali tidak akan kalah darimu. Pergi ke neraka. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Presiden Bei bawahannya tidak efektif kerja. Mereka tidak bisa menemukan Nona Shen Nian. Pergi cari lagi. Jika kau tidak bisa menemukannya, tidak ada di antara kalian yang perlu bekerja lagi. Baik, Tuan. Shen Nian, kali ini aku menang. Shen Wan kau culik aku cuma untuk menang. Segera selidiki keberadaan Nian. Baik, Tuan. Shen Wan jaring keadilan itu luas dan lebar. Kau akan membayar harga untuk pembunuhan. Seseorang. Kumpulkan semua orang untuk mencari Shen Nian. Baik, Tuan. Aku tidak peduli. Ngomong-ngomong, kau tahu bagaimana Song Qianling jatuh lumpuh? Dia didorong oleh tanganku sendiri. Dari tangga. Begitukah? Putrinya yang dia sayangi selama lebih dari 1 dekade. Hampir membunuhnya. Dia pasti sangat kesakitan kan? Tidak. Dia tidak kesakitan. Rasa sakitnya dari salah paham terhadapmu. Dan secara pribadi mengusirmu dari rumah. Tapi adikku sayang, jika kami tidak menindasmu, gimana kamu bisa raih apa yang kamu miliki sekarang? Benar. Halo, Tuan Muda orangnya sudah ditemukan. Presiden Bei orangnya sudah ditemukan. Shen Nian sudah ditemukan. Ayo pergi. Seseorang, ikut denganku. Kau benar. Tanpa keluarga Shen, tidak akan ada aku hari ini. Bagaimana kamu melepaskan tali-tali itu? Aku sudah siap kalau kau bergerak melawanku. Jadi, aku berniat main-main denganmu di sandiwara ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semua ini, aku masih berterima kasih pada keluarga Shenmu. Terima kasih Shen Qiang. Keegoisannya, mengajariku apa artinya menjadi. Jika seorang pria tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Terima kasih Song Chonling. Keberpihakannya, mengajariku apa artinya kesabaran. Aku juga harus berterima kasih kepada Shen Huaijin. Ketidakpeduliannya mengajariku untuk menjadi kejam.
Terima kasih Xian Huaili. Sebagai seorang dokter, dia tampak terhormat dan jujur di mata orang luar, tapi dia yang dorong sendiri saudara perempuannya ke gerbang neraka. Dan Xin Huaisu, idola di hati para penggemarnya, untuk membantumu menjebak dan salah tuduh orang lain, dan menabur perselisihan. Dia berkali-kali menjatuhkan tuduhan palsu padaku. Dia mengajariku apa artinya menjadi kaki tangan kejahatan, dan kamu Xian Wan Er, putri haram, merebut tempat orang lain, bertindak sebagai kaki tangan harimau. Kau mengajariku apa artinya tak tahu malu, dan apa artinya membasmi sampai ke akar-akarnya. Jangan mendekat. Kalung ini terpasang kamera di dalamnya. Semua yang kau lakukan sedang disiarkan langsung. Kalian anggota keluarga Shen. Semua yang telah kalian lakukan padaku, semuanya akan berakhir sekarang. Shen Nian, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Berhenti. Berhenti. Bawa wanita ini ke kantor polisi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wan Er. Paman kecil. Kenapa kau ada di sini? Apa kau baik-baik saja? Nian. Maafkan aku. Maaf aku tidak tahu Wan Er memperlakukanmu begitu. Kata-kata penyesalan. Simpan saja untuk kehidupanmu selanjutnya. Paman kecil, ayo pulang. Baiklah. Barang-barang ini milik Nian. Ini merekam perasaan tulus selama bertahun-tahun. Aku memberikannya padamu. Hari ini, paman kecil memberitahuku. Orang tua kandungku datang menjemputku. Mereka juga akan membawaku pulang. Meskipun aku akan sangat merindukan paman kecil, aku masih sangat bersemangat. Sampai tidak bisa tidur semalaman. Aku tahu itu. Aku pasti tidak ditinggalkan. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah lupa pemandangan keluarga kami saat aku kecil. Aku masih ingat sekarang. Ketiga kakak laki-lakiku. Kakak sulung tidak banyak bicara, tapi dia selalu mengabulkan setiap permintaanku. Dia akan dengan serius mengajariku membaca dan mengajariku melafalkan puisi kuno. Kakak sulunglah yang mengajariku menulis namaku. Dia bilang jadi manusia itu seperti menulis. Goresan horizontal lurus, goresan vertikal tegak, tidak miring maupun menyimpang. Dan kakak kedua adalah kakak yang paling lembut di dunia. Bahkan jika aku mengotori pakaiannya, dia tidak akan memarahiku. Dia ajari aku bersikap lembut pada orang lain. Dan pengertian. Kakak ketiga sering diam-diam bawaku makan enak. Dan juga membawaku ke taman hiburan untuk bermain. Dia juga berkata, aku akan menjadi adiknya selamanya. Selama dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun menggangguku. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, ayah dan ibu. Aku tidak ingin gaun cantik, pun tidak ingin makanan lezat. Dan aku tidak akan membuat kalian marah lagi. Bisakah kita kembali ke masa kecil kita? Ibu dan ayah. Aku tidak tahu apakah kalian akan melihat video ini. Ini video Shen Nian tinggalkan untuk orang tua. Ini adalah yang akan. Dia punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Ulang tahun ketiga yang kujalani bersama orang tua. Tapi kali ini, aku harus menghabiskannya sendirian lagi. Ibu dan ayah. Apakah kalian mendengarkan? Aku sungguh merindukan masa kecilku. Dulu, aku sering duduk di pundak ayah, dan bisa melihat sangat-sangat jauh. Rasanya selama ayah ada, aku tidak perlu takut pada apapun yang kulakukan. Karena, ayah pernah berkata, aku adalah seluruh dunianya. Ayah dalam ingatanku. Dia selalu memberiku hal-hal terbaik di seluruh dunia. Dia adalah presiden sebuah perusahaan. Tegas dan efisien dalam urusan perusahaan. Dan tidak mudah didekati orang asing. Tapi saat aku sakit, dia akan merawatku dengan teliti. Dan ibu. Saat aku marah, ibu akan selalu membuat semangkuk daging babi rebus harum untuk kumakan. Tapi kemudian aku membuatnya berkali-kali. Rasanya tidak pernah sama seperti yang kuingat. Ibu, mulai sekarang, aku tidak akan membuatmu marah lagi, atau melakukan hal-hal yang tidak kau suka. Aku sangat ingin merasakan rasa masa kecil itu lagi. Sejak aku bisa mengingat. Aku ingat. Aku tinggal di sebuah keluarga yang penuh cinta, penuh kehangatan, dan penuh kebahagiaan. Ayah tidak menginginkanku karena aku tak patuh. Aku akan berubah. Aku akan mengubah segalanya. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Tapi kenapa aku merasa sudah sangat patuh dan sangat bijaksana? Tapi kau masih tidak menyukaiku. Ibu dan ayah. Apalagi yang sudah aku tidak lakukan dengan cukup baik. Ibu dan ayah dari ingatanku.
yang mencintaiku kemana mereka. Aku benar-benar ingin kembali ke masa kecilku. Ibu dan ayah. Hari ini ulang tahunku. Mari kita habiskan bersama sebagai keluarga. Nian. Putriku. Putri. Putriku. Ayah. Ayah. Hei ayah. Ayah.